siang semuanya, kami dari kelompok atau tim Arlo dan Fijar NPM 041 dan NPM 013 akan mempresentasikan studi kami yaitu GAP Gulf Stream Analysis Project. Outline yang kami bawakan itu akan ada latar belakang Gulf Stream, kemudian metode pengambilan data Gulf Stream, dan yang nanti akan divisualisasikan menggunakan IDV dan pada akhirnya akan kami bahas bagaimana visualisasi tersebut berpengaruh pada area di sekitar Gulf Stream. Nah, latar belakang yang membelakangi Gulf Stream ini itu diakibatkan oleh deteksi dari perbedaan annual temperatur per tahun, di mana karena disebabkan oleh insolasi matahari, kemiringan dari radiasi matahari terhadap bumi, maka daerah pada lintang derajat yang sama di bumi memiliki temperatur yang relatif mirip. Nah, tapi keanehan ini atau anomali terjadi pada daerah UK bagian pesisir barat Eropa dan di seberangnya Kanada. Di sana memiliki daerah lintang yang sama, namun annual temperatur per tahunnya itu menunjukkan angka yang berbeda. Ini disebabkan kemungkinan oleh heat flux yang dibawa oleh sebuah arus, yaitu Gulf Stream. Lanjut, mengenai data source yang kami gunakan ini kita ambil menggunakan aplikasi IDV dari sumber data unidata.usar.edu/georesource/idv katalog. Untuk SST datanya atau data suhu, kita menggunakan satelit Terra dengan sensor MODIS dengan geospatial lat resolutionnya 0,04167631 sekian sampai belakang ini. Terus geospatial launch resolutionnya 0,041671 sekian. Temporal resolutionnya 1 sampai 2 hari. Untuk range yang kita gunakan dalam suhu ini kita ambil dari 0 sampai 31 karena alasan kita menggunakan range itu karena suhu laut tertinggi di Khatulistiwa pun untuk mencapai suhu 30 tuh susah. Terus alasan kita menggunakan garis bawahnya 0 karena suhu di laut tuh tidak pernah kurang dari 0. Bahkan air di kutub pun tidak mencapai 0 karena jika air turun dari 0 kemungkinan besar akan beku. Selanjutnya current datanya, satelit yang kita gunakan adalah satelit Topex atau Poseidon IRS1 RS2 Geostat follow on NVSat Jason 1. Sensornya kita gunakan altimeter. Geospatial land resolusinya 0,25 dan geospatial land resolusinya kita gunakan 0,25. Untuk range yang kita gunakan dalam ukuran data kita tidak terlalu digunakan karena kita tidak bisa menemukan warna yang tepat penggunaannya untuk penggunaan data current, data arus. Di sini kita menggunakan warna data speed sehingga range data ini tidak terlalu berguna jika tidak menggunakan warna yang tepat yang akan kita gunakan. Selanjutnya ini masuk ke visualisasi. Pertama-tama bisa kita lihat ini ada data current di daerah Gulf Stream Meksiko dari bulan Januari dan Februari. Karena kita tidak menemukan warna yang tepat, kita menggunakan vektor warna colored by speed, di mana untuk kecepatan atau kecepatan arus yang kita gunakan kita bisa lihat dari range-nya nih. Karena kita menggunakan range-nya dari 4 ke 5, kita lihat ini warna dari biru
biru ini tuh lebih tebal. Jika lebih cepat arus, maka warna biru ini akan lebih tebal daripada warna biru yang lain di sekitarnya, seperti ini contohnya. Terus yang di Februari juga sama. Data ini kita ambil dari bulan Januari, Februari, hingga terus sampai ke Desember. Ini ada bulan Maret dan April. Sebenarnya perubahan dari arus Gulf Stream ini tidak terlalu drastis di setiap bulannya, akan selalu ada karena baik di musim panas maupun di musim dingin. Sekarang nih bulan Juli dan Agustus, kita bisa lihat juga ini arusnya paling banyak mengumpul di daerah Gulf Mexico di sebelah sini, dan arus ini bergerak ke arah timur, naik ke arah timur, yang membuat suhu di sekitar Iceland, Finland, Swedia, dan daerah UK ini tidak terlalu dingin dibandingkan daerah Kanada. Kita bisa lihat datanya terus sampai ke bulan Desember. Ini ada September dan Oktober. Nah, ini November dan Desember. Selanjutnya visualisasi yang kita gunakan adalah visualisasi temperatur, dimana pada visualisasi temperatur kali ini langsung kita gabungkan dengan visualisasi arus yang ada sebelumnya. Pada visualisasi temperatur ini, data current yang kita gunakan tadi semua kita warnai dengan hitam agar terlihat jelas apabila kita padukan dengan warna temperatur. Bisa dilihat di mana suhu di daerah Meksiko ini lebih panas dibandingkan suhu di daerah atas ini, daerah Kanada di sebelah sini. Arus Gulf Stream ini membuat daerah UK sekitar sebelah sini, ini Iceland, daerah Swedia di sebelah sekitaran sini, menjadi lebih hangat dibandingkan dengan Kanada yang berada di sebelah sini. Dimana kalau kita bisa lihat, Kanada dan UK ini memiliki garis lintang yang sejajar, yang dimana bila suatu daerah memiliki suatu garis lintang yang sama, kemungkinan besar suhu yang ada di daerah tersebut tuh seharusnya sama. Tapi tidak terjadi di daerah Kanada dan UK ini, dimana saat musim dingin Kanada itu bisa, daerah daratan Kanada itu bisa menjadi sedikit beku, sedangkan UK masih cenderung lebih hangat. Data ini kita ambil seluruhnya dari bulan Januari sampai Desember seperti data arus sebelumnya. Bisa kita lihat ini bulan Maret dan April, tidak banyak perbedaan sebenarnya, karena arus Gulf Stream ini itu sebenarnya salah satu part dari arus dunia. Jadi mau pada musim apapun, arus ini akan tetap ada dan tidak terlalu banyak berubah. Paling yang berubah, kalau yang mau terjadi perubahan jika perubahan iklim di daerah Meksiko atau daerah benua Amerika dan sejajar dengan benua Eropa, daerah laut Atlantik Utara. Jika musim panas maka akan lebih panas, jika musim dingin maka akan lebih dingin. Udah, itu aja paling bedanya. Ini untuk bulan Juni dan Agustus. Selanjutnya ada bulan September dan Oktober. Bisa ada November dan Desember. Data visualisasi ini yang kita gunakan ada pada tahun 2008, karena pada website Unidatanya untuk data current
kita bisa menemukan sampai 2009. Tapi untuk data temperatur kita hanya menemukan sampai 2008, sehingga agar datanya match kita gunakan semua aja di tahun 2008. Inti dari Gulf Stream ini adalah perbedaan suhu di UK dan di Kanada, padahal dia ada dalam satu garis lintang. Hal ini disebabkan oleh arus Gulf Stream ini yang bergerak dari Gulf Mexico bergerak ke arah timur menuju daerah Eropa. Selanjutnya ada pembahasan penghantaran heat flux yang dibawa oleh Gulf Stream itu membuat bagian pesisir barat Eropa, area UK dan sekitarnya, jadi mudah ditinggali. Nah, ini dikarenakan karena Gulf Stream berada di sekitar khatulistiwa, dia memiliki temperatur yang panas, rata-rata panas. Nah, kita bisa lihat ini misalkan pada bulan Desember, itu area Gulf Stream itu lebih panas ya daripada bagian lintang di atasnya. Dan panas ini membawa atau membuat air menguap, sehingga salinitas airnya menjadi lebih tinggi. Nah, Gulf Stream ini termasuk dalam arus termohalin, arus yang digerakkan dengan termo, suhu, dan halin, salinity. Dia bergerak karena densitas. Karena itu dia bergerak sepanjang tahun dan bagian dari conveyor belt. Nah, Gulf Stream ini bergerak dengan salinitas tinggi tadi ke arah Florida, ke atas, kemudian menyeberang lewat Laut Atlantik Utara menuju pesisir barat Eropa dan menyebarkan panas di sana. Kita bisa lihat visualisasi area biru muda itu menunjukkan heat atau panas yang lebih banyak daripada area yang lebih tua warnanya, biru tua tersebut. Nah, inilah kenapa Gulf Stream menjadi bagian penting dari ekosistem, bagian penting dari komunitas kehidupan di Eropa. Karena tanpa adanya Gulf Stream, maka Eropa bagian barat sangat susah untuk ditinggali, tidak seperti Kanada yang ada di seberangnya. Gitu. Nah, ini juga alasan mengapa jika Gulf Stream berhenti ini dalam tanda kutip karena faktor luar. Contohnya itu adalah global warming. Dari sumber yang kami baca, global warming membuat es mencair di area kutub, sehingga air yang lebih banyak itu akan menurunkan densitas dari perpanjangan arus Gulf Stream. Karena arus Gulf Stream sebelum normal itu memiliki densitas tinggi akibat pemanasan evaporasi di daerah Gulf of Mexico, dan ketika menuju Atlantik Utara itu dia akan jatuh karena densitas yang lebih tinggi. Nah, apabila air es di Arktik mencair dan membuat gangguan terhadap densitas yang seharusnya tinggi, maka dikhawatirkan perputaran Gulf Stream akan terganggu, sehingga penyebaran panas heat flux melalui current arus itu akan tidak normal. Nah, inilah kenapa kami melakukan pembahasan pada Gulf Stream. Intinya kami menyorot pentingnya ocean current karena dia ini membawa penyebaran panas di bumi gitu. Jadi kalau tidak ada Gulf Stream atau tidak ada penyebaran heat flux, ada ocean current, beberapa area di bumi itu tidak dapat ditinggali gitu. Jadi Gulf Stream ini sangat penting, dan global warming jika bisa kita memprevensinya gitu, agar perputaran arus dunia tidak terganggu.
Ya, gitu aja mungkin. Ya, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan Gulf Stream Mexico, and see you around in the future.